Tapi yang paling jauh adalah lepas dari Kristus dalam artian ya memang kamu nggak selamat. Maksudnya ada statement sampai benar-benar seperti itu. Iya, sampai seperti itu. Karena dikatakan lepas, sekarang gini ya, lepas dari Kristus. Kalau kita berpikir simpel ini ya, simple. Kamu lepas dari Kristus. Lepas dari Kristus itu masuk cuman bisa neng hal-hal sing dunia. Justru yang paling vital kan. Welcome to my podcast. You are listening to The Record Show with Arnold on Pagi Bicara. Keep listening as the show starts now. Ya, jadi di Galatia 1 ayat 8 itu versi terjemahan baru, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, ayat ini masih sering membuat bingung beberapa, bahkan sebenarnya bukan beberapa, tapi banyak orang percaya. Loh, di satu sisi bahwa kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan di atas kayu salib, Tuhan sudah menyelesaikan segalanya termasuk kutuk itu sendiri. Tapi kenapa di Galatia 1 ayat 8 kok masih dikatakan terkutuklah dia? Nah, ini maksudnya terkutuk itu gimana? Apakah kita memang benar-benar literally kita akan menerima kutuk yang daripada Tuhan kalau kita memberitakan Injil yang lain? Mungkin yang di-highlight mengenai Injil yang lain itu maksudnya gimana? Yang kedua, kok bisa ada kata terkutuk di sinilah? Ini kan istilahnya bikin orang Kristen itu bingung gitu loh. Aku ini sebenarnya udah selamat apa belum sih? Nah, kayak gitu sih. Monggo, Pak Nik. Iya. Kalau mengacu ke Galatia 1:8 tadi ya, Injil yang lain itu, jadi gini, kita mesti ngerti dulu bahwa Injil itu apa sih? Maksudnya gini, sebelum kita menilai sesuatu itu benar atau enggak, asli atau enggak, gitu, itu kan kita mesti ngerti dulu istilahnya yang asli dulu itu loh. Kita benar ngerti dulu enggak gitu. Kalau kita nggak ngerti yang asli kan kita nggak mungkin juga kita bisa mengklaim yang sesuatu itu palsu. Ya. Kan seperti itu kan. Jadi Paulus ngomong siapapun yang memberitakan Injil yang lain selain Injil yang kami beritakan ini, terkutuklah dia kan. Dia ngomong gitu, sampai ngomong gitu kan. Jadi Injil yang asli itu memang harus dinyatakan lagi, bahkan di lingkungan Kristen sendiri. Injil yang asli itu apa? Injil yang asli adalah sebuah berita yang porosnya atau pusatnya itu adalah pekerjaan Yesus, bukan pekerjaan kita. Pekerjaannya ini harus dipahami bahwa itu dari awal sampai akhir. Jadi Injil yang asli itu fokusnya adalah ke pekerjaan Yesus yang menunjuk kepada suatu pekerjaan dari awal sampai akhir. Nah, dari awal sampai akhir itu apa? Ya satu pasti ya tentang keselamatan, itu pasti keselamatan. Terus tentang penyertaan Tuhan. Itu kan dari awal sampai akhir juga. Nah, ini sih masih rancu kadang di pemahaman teman-teman Kristen sendiri. Karena menurut beberapa orang yang pernah aku temuin itu kan, kalau bahasakan kasar itu begini, ya Yesus itu kayak semacam membuka pintu aja untuk keselamatan. Untuk selanjutnya kamu mau masuk atau enggak itu free choice, istilahnya ya pilihanmu. Terserah kamu mau milih masuk atau mau enggak gitu kan. Tapi ternyata enggak seperti itu. Injil yang asli itu enggak seperti itu. Injil yang asli itu bahkan dalam tanda kutip itu kayak tindakan sepihak dari Tuhan untuk apa? Ya untuk nyelamatin kita. Karena kita itu manusia yang berdosa itu tidak pernah bisa diberikan pilihan untuk memilih yang benar. Benar itu kan selama ini kan menurut persepsinya kita, persepsi pikiran kita yang sebenarnya sudah takluk kepada kuasa dosa. Nah sekarang bayangin, sesuatu yang sudah takluk kepada kuasa dosa, artinya kamu itu pikiranmu itu tidak mungkin kudus, tidak mungkin suci, tidak mungkin murni. Terus kamu tiba-tiba disuruh milih sesuatu yang pure, benar-benar murni gitu, kira-kira bisa nggak sih?
Nah, menurut aku ya Iya, nggak mungkin. gitu loh. Iya. Makanya itu tindakan sepihak dari Tuhan. Jadi keselamatan itu tindakan sepihak dari Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menyelamatin kita gitu. Itu Injil yang asli. Nah, mengambil inisiatif, take action menyelamatkan kita itu dia nggak setengah-setengah, dan itu nggak pilihan kita, itu pilihannya dia. Itu kayak Tuhan gini, aku milih kamu nih, aku milih kamu untuk nyelamatin kamu. That's it. Nah, Tuhan itu nggak pernah kerja setengah-setengah. Kalau dia bekerja setengah-setengah, ini bukan yang awal dan yang akhir, tapi yang awal dan in the middle. In the middle, tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Selanjutnya terserah Anda. Iya. Selanjutnya terserah Anda. Iya. Gitu. Terus SK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku, kan gitu. Jadi nah, kan repot gitu kan. Balik ke Injil yang asli adalah porosnya kepada pekerjaan Yesus, dan pekerjaan Yesus dalam konteks keselamatan adalah seperti itu. Dia berinisiatif, dia take action, dan dia nggak memberikan opsi ke kita. Jadi semua karena kehendaknya Deknen. Gitu. Aku mau nyelamatin kamu, ya udah, kamu terselamatkan. Gitu. Itu dari awal sampai akhir kamu pasti selamat. Nggak ada setengah selamat tuh, nggak ada. Kamu pasti selamat. Gitu. Itu buat aku pemahaman Injil yang asli seperti itu. Karena apa? Ayat pembandingnya mungkin kita bisa lihat seperti di Ibrani 10:10. Di Ibrani itu dia ngomong gini, penulis Ibrani itu dia ngomong, oleh karena kehendaknya kita itu dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh pencurahan darah Yesus. Jadi satu kali untuk selamanya. Lah sekarang kalau satu kali untuk selamanya, artinya itu dari awal sampai akhir kan. Kalau enggak dari awal sampai akhir, maka ada peluang kamu disucikan di tengah jalan, nanti disucikan lagi, tengah jalan sucikan lagi, kan gitu. Tapi kan enggak. Ya kan, ini kan istilahnya kata yang dipakai adalah satu kali dan itu untuk selamanya. Maka konsekuensi satu kali untuk selamanya adalah yang awal dan yang akhir. Itu konsekuensi logisnya. Nah, ini yang buat aku itu menjadi pegangan dan itu kayak apa ya istilahnya, yang menjadi dasar aku beraktivitas sehari-hari itu. Oke. Jadi aku menyadari bahwa aku tuh sudah diselamatin gitu. Aku sudah diselamatin dan keselamatanmu dijamin oleh Allah sendiri. Maka aku menghidupi hidup itu berdasarkan itu. Bayangin kalau aku hidup tanpa dasar yang kuat seperti itu, kita kira-kira jadi hidup sing penuh dengan kecemasan, penuh dengan pertanyaan, ya kan, penuh dengan pertanyaan, penuh dengan dugaan yang asumsi liar ya. Asumsi kan, bahkan bisa asumsi kita itu bisa begitu liar akhirnya gitu. Ini sing bahaya. Jadi balik Injil yang asli kira-kira gambarannya seperti itu. Lalu kenapa di ayat itu dikatakan kalau dia nggak memberitain Injil yang seperti ini, yang asli, terkutuklah dia. Padahal kalau dikatakan ketika disalib kan Yesus kan sudah menanggung semua kutuk. Kalau aku melihatnya seperti ini. Kalau kamu ngerti Injil yang asli, kamu nggak mungkin, kamu nggak mungkin memberitakan Injil yang lain. Nah, kalau kamu memberitakan Injil yang lain, ada kemungkinan bahwa sebenarnya kamu itu masih hidup di bawah kutuk. Nangkep maksudnya ya? Berarti jadi, apakah ada kemungkinan, maksudnya gini, sekalipun orang itu udah percaya, udah mengaku Yesus Kristus Tuhan, di dalam hatinya percaya, kan dia diselamatkan. Nah, tapi di dalam perjalanannya di kitab lain dikatakan bahwa kamu jatuh dari kasih karunia kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Nah, itu kok kayaknya kalau relate nggak dengan terkutuklah itu, maksudnya terkutuk itu jatuh, maksudnya Tuhan Yesus Kristus itu nggak berdampak di dalam hidupnya gitu, atau gimana? Maksudnya kata terkutuk ini apakah benar-benar terkutuk, bahwa karena kan kata terkutuk itu bisa dimaknai sama orang-orang, anggap aja orang awam umum pada umumnya, misalkan kutuk misalkan kayak ya bukan kayak istilahnya dirubah jadi batu, tahu-tahu enggak gitu kan. tapi maksudnya kayak misalnya kehidupan itu, maksudnya kayak waduh urepe apes to, apa pokoknya aku iki kok enggak ada rezekinya kayak gitu-gitu. Apakah bisa dibilang seperti itu? Enggak sih. Jadi gini, Injil itu kan konteksnya keselamatan, konteksnya hal-hal yang rohani ya. Jadi tidak bisa secara auto gitu dikaitkan dengan
lahiriah. Kayak misalnya kalau kamu memberitakan Injil yang lain, maka kamu akan terkutuk, rezekimu seret dan kena sakit dan segala macam. Enggak seperti itu sih. Bukan seperti itu. Karena apa? Kalau seperti itu, orang yang di luar Kristus pun banyak yang berhasil secara pekerjaan, ya kan? Jadi kita nggak bisa serta-merta atau otomatis kalau kamu nggak beritain Injil yang benar, maka kamu akan menerima akibat sing bla 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 bla. Secara lahiriah itu nggak terima istilahnya. Belum ya, memang nggak bisa diterima menurut aku ya. Karena sekali lagi bahwa keselamatan itu perkara rohani, bukan perkara jasmani. Sekalipun dalam konteks hidup keseharian itu kita mengerti atau kita memiliki istilah kata selamat ketika kita terhindar dari kecelakaan. Tapi ini konteksnya beda ya, bukan keselamatan kekal. Maksudnya, wah aku selamat dari kecelakaan karena bla 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 bla. Itu konteksnya bukan keselamatan kekal, itu selamat dalam artian kebendaraan kata kita untuk mendefinisikan selamat sing itu tadi. Lahiriah. Gitu. Pokoknya nek lolos dari kecelakaan ya selamat. Kamu lolos dari fitnahan orang ya kamu selamat gitu. Tapi konteks selamat di sini kan bukan beda selamat. Ya. Beda. Selamat dalam artian keselamatan kekal, kehidupan kekal. Jadi beda konteks, gak ada hubungan nih. Nah, terus kita balik lagi ke soal kutuk tadi, sing orang yang memberitakan Injil yang lain terkutuk. Jadi kalau kita balik ke konteksnya surat Galatia, itu sebenarnya kan Paulus nulis itu kan untuk mengkonfrontir orang-orang Yahudi yang istilahnya itu kayak ngomong gini loh, kamu tuh gak cukup percaya mbak Yesus toh nek pengen selamat, kamu tuh juga harus ngikutin perintahnya Musa gitu loh. Makanya kan sampai disinggung juga soal sunat dan segala macam kan. Oh iya, maksudnya dari pihak mereka ya yang punya pemikiran seperti itu ya. Dari ada orang lain, ada pihak lain, entah ini orang Yahudi atau siapa, kemungkinan sih memang orang Yahudi ya. Orang Yahudi yang sudah percaya atau memang orang Yahudi yang sengaja menyusup, itu kan kita nggak tahu persis ya. Mereka kan ngomong bahwa kamu tuh nggak bisa selamat toh. Sekedar percaya Yesus. Kamu tuh mesti mentaati perintah Musa juga. Kamu harus disunat dan bla bla bla. Nah, disinilah yang Paulus itu menentang dengan keras. Gitu. Menentang dengan keras. Maksudnya gini. Terkutuklah dia itu artinya gini, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu kan ada satu statement bahwa hukum Taurat itu kan tidak membuat orang menjadi benar. Makanya Paulus kan ngomong gini, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena dia melakukan hukum Taurat. Artinya kalau tidak ada orang pun yang dibenarkan, kondisinya dia di bawah kutuk. Oh, oke. Berarti relate-nya dengan itu ya? Ya. Nah, aku relate-nya dengan itu. Jadi terkutuklah dia itu bukan semata-mata Paulus itu mengutuk, itu enggak. Tapi sebuah pernyataan, kalimat pernyataan. Kalau kamu itu memberitakan Injil yang tidak seperti ini, kamu tuh terkutuk gitu loh. Terkutuknya kenapa? Ya karena kamu hidup di bawah kutuk. Kamu tidak hidup di bawah kasih karunia. Iya. Gitu. Jadi konotasinya kutuk itu bukan kayak orang nyiso, orang lain gitu. Bukan. Oh iya. Pernyataan. Tapi apakah itu bisa apa dampaknya kalau misalkan dengan kita orang percaya modern yang sekarang, misalkan nih kita kalau memberitakan Injil yang lain nih, misalnya ya entah itu tentang motivasi, tentang pokoknya di luar Injil Kristus, Injil yang asli, berarti apakah ada dampaknya untuk kehidupan sehari-hari kita? Kalau dampak dikatakan dampak langsung sih, iya ngomongnya rada biasanya ini ya, maksudnya gini, yang pasti kan kita kan kalau di bawah kasih karunia kan kita ngerasa lega, beban kita terangkat, damai sejahtera, sukacita, itu kan juga dalam konteks roh kan, gitu loh.
Ya. Konteks roh yang termanifestasi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita punya masalah nih, kita punya masalah, karena kita berpatokan, kita punya pondasi yang benar akan Injil dan kebenaran, akhirnya kita tahu posisi kita itu seperti apa. Nah, itu kan termanifestasi ke kehidupan kita sehari-hari. Kayak Pak Nik kan tadi bilang bahwa kita itu Injil itu menghidupi kita juga menghidupi Injil kan gitu kan. Nah, itu berarti bisa dikonotasikan seandainya kita memberitakan Injil yang lain, berarti kan kita di bawah kutuk, artinya ya udah berarti kita lebih percaya dengan performa kita untuk mencapai sesuatu. Kayak gitu kan. Istilahnya kayak tadi yang aku bilang bahwa Christ no effect, Tuhan Yesus tuh kayak nggak ada efeknya dalam kehidupan kita. Kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Bahkan untuk ayat yang itu yang kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, itu kan masih debatable. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu cuman Yesus tuh nggak ada efeknya aja di hidupnya sehari-hari. Tapi yang paling jauh adalah lepas dari Kristus dalam artian ya memang kamu nggak selamat. Maksudnya ada statement sampai benar-benar seperti itu. Iya, sampai seperti itu. Karena dikatakan lepas, sekarang gini ya, lepas dari Kristus. Kalau kita berpikir simpel ini ya, simple. Kamu lepas dari Kristus. Lepas dari Kristus itu masuk cuman bisa neng hal-hal sing dunia. Justru yang paling vital kan hal rohani, kamu lepas dari Kristus. Ternyata kita kalau ngomongin Injil itu nggak ada habisnya ya. Kita akan ngobrol lagi dengan Pak Nik. Seperti apa sih sebenarnya Injil itu? Apa yang dimaksud dengan kutuk yang dimaksud di kitab Galatia?